Kita mulai aja ya, walau cuman berdua ini kayak kelas private jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut dengan data digital. Kemarin juga sudah sampai sini. Mungkin hal yang paling sederhana yang kita hadapi sehari-hari contohnya adalah file ya. File ini bisa jadi sebuah folder atau memang wujudnya dalam bentuk file. Jadi folder sendiri itu sudah termasuk file. Tapi kalau file belum tentu wujudnya dalam bentuk folder. Sederhananya gitu. Jadi kalau kita buka Windows Explorer, kita akan melihat bisa jadi itu sebuah folder, di dalamnya bisa jadi ada isinya file, bisa juga langsung kita hadapi sebuah file. Jadi jangan sampai bingung antara folder dan file ya. Jadi kalau folder itu sudah pasti sebuah file. Tapi file belum tentu berupa folder. Jadi file itu bisa jadi non folder dan folder. Nah, bisa diartikan filenya adalah kumpulan informasi yang secara logik itu dikelompokkan ke dalam satuan tunggal yang diacu dengan menggunakan suatu nama unik. Jadi namanya itu tidak mungkin sama dalam satu folder ya. Jadi kalau kita bikin sebuah folder XYZ misalkan, nah di dalamnya itu kita ngasih nama ABC misalkan, nama file ABC. Nggak boleh ada nama file lagi yang juga ABC dengan ekstensi yang sama, misalkan ekstensinya .exe atau .docx atau yang lain-lain, itu nggak boleh ada yang sama. Jadi sifatnya unik, tidak ada yang ganda dalam sebuah folder. Atau kalau Anda bikinnya di drive C, drive D, nah di dalam drive-nya itu juga nggak boleh sama. Selama itu berada dalam satu tempat, dia harus unik, tidak boleh ada yang sama. Semacam kayak identitas gitulah, jadi dia memang harus unik. Isinya bisa macam-macam, bisa gambar, bisa video, audio, dan yang lain-lain. Nah, seorang analis forensik itu harus bisa memilah-milah ya, atau harus bisa mengetahui sebuah file itu tipikalnya apa, apakah dia aplikasi atau video atau dokumen dan yang sejenisnya, dan mampu memeriksa di dalam sebuah file itu apa saja sih. Terkadang waktu kita kemarin belajar steganografi dan enkripsi kan, itu bisa aja kita menyamarkan sebuah file ke dalam bentuk file yang lain. Nah, si analis harus mampu nyari informasi asli dari sebuah file itu sebenarnya file apa sih yang sedang dianalisa. Kalau tadi kita berbicara tentang filenya, sekarang kita bisa lanjut dengan media penyimpanannya. Media penyimpanannya banyak. Ada hard disk, ada kalau yang non hard disk maksudnya yang movable atau yang bisa dipindah-pindahkan, ada micro SD, ada MMC, ada SD card, dan yang lain-lain. Kemudian bagaimana sebuah file itu disimpan? Nah, file itu disimpan karena adanya file system atau sistem penyimpanan file. Ada banyak sekali sebenarnya file system yang saat ini dikembangkan maupun sudah digunakan di berbagai macam media penyimpanan. Tapi yang umum mungkin sering Anda pakai itu FAT32 atau NTFS, atau kalau Anda mau pakai Linux ada extended 2, extended 3 sampai extended 4 atau Razer FS. Nah, itu asalnya dari mana ya? Asalnya dari proses partisi dan formatting hard disk atau storage Anda. Kalau partisi itu kita membagi media menjadi beberapa
sederhananya drive lah, drive logical ya, karena secara logik yaitu bukan secara fisiknya. Jadi kita bisa bikin hard disk itu satu tapi seolah-olah ada dua media penyimpanan, misalkan C dan D. Tapi tidak selalu media penyimpanan itu bisa dipartisi, tergantung dari kapabilitas masing-masing media penyimpanan itu sendiri. Kalau zaman dulu flash disk itu banyak yang bisa dipartisi, tapi kalau sekarang hanya flash disk tertentu yang bisa dipartisi. Kemudian kalau hard disk itu udah pasti kita bisa mempartisi seperlunya kita lah, misalkan 2 atau 3 seperti itu. Kemudian setelah dipartisi diapain ya? Setelah dipartisi kita format sesuai dengan sistem operasi yang mau kita taruh di dalam hard disk tersebut, atau sesuai dengan format data yang akan kita taruh di dalam media storage tersebut. Bisa jadi kalau kita pakai Linux atau Android itu kan format partisinya atau file sistemnya akan berbeda dengan Windows. Jadi biasanya file system atau format file system itu akan disesuaikan dengan sistem operasinya. Yang berlaku secara umum biasanya untuk media-media storage kayak flash disk, SD card dan yang lain-lain itu kebanyakan masih pakai FAT32 ya, format partisinya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, tidak semua media ini bisa dipartisi. Flash disk itu tertentu aja. Coba nanti kalau Anda punya flash disk beberapa gitu, coba aja dipartisi pakai, kalau di Windows ada disk manager namanya. Nanti Anda bisa pakai itu untuk mempartisi. Sebentar saya contohkan aja deh, saya bukain. Nah ini contohnya, kelihatan disk manajemennya? Halo, halo. Kelihatan, Pak. Dengan disk manajemen ini Anda bisa mempartisi storage. Tapi sekali lagi tidak semua, di sini kan saya tuliskan tidak semua media penyimpanan dapat dipartisi. Jadi tergantung kapabilitas dari media storage-nya. Nah ini tools yang bisa dipakai untuk melakukan partisi di dalam media storage. Nanti Anda mau pilih mau di format sebagai apa, NTFS atau pakai FAT32. Kalau mau lebih lengkap lagi mungkin jangan pakai disk manajemen punya Windows-nya, ini by default aja punya Windows. Anda bisa pakai yang lain, pakai EASEUS dan yang lain-lain untuk mempartisi atau memformat media storage. Nah, tadi saya sudah sebutkan sempat di depan banyak sekali ragamnya file system ya. Ada yang pakai FAT32 yang paling sering dipakai. Keluar sebentar. Swap. Oke. Ada yang pakai FAT32 yang paling sering. Kalau Anda pakai Windows, ini yang sering dipakai. Ini yang biasa sering dipakai di dalam Linux. Kemudian kalau pakai biasanya ISO, kalau pakai CD. Kemudian selain data yang terlihat, bisa jadi dalam hard disk Anda juga ada data-data yang tidak terlihat atau hidden data. Hidden data ini
umumnya berada di dalam tempat-tempat di hard disk yang seolah-olah itu tidak pernah digunakan, padahal mungkin bisa jadi itu pernah digunakan. Nah, biasanya ketika Anda melakukan quick format, Anda punya flash disk, Anda quick format. Quick format itu tidak benar-benar menghapus. Dia cuma menghapus pointernya saja, atau struktur datanya itu aja yang struktur directory datanya aja yang dihapus ya. Jadi tidak benar-benar menghapus data sesungguhnya. Kemudian di dalam slack space ini waktu kita format kan kita mendefinisikan unit alokasi file, mau berapa besar satu buah unit alokasi file. Nah, bisa jadi ketika Anda nyimpan itu ternyata nggak menghabiskan seluruh unitnya gitu. Saya ambil contoh aja biar terlihat. Nah, ini kan ketika kita melakukan alokasi unit kan ada 64K, 32K, 16K. Ini kan besarnya allocation unit atau size dalam sebuah file sistem. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah file itu, ini misalkan aja ya, ada beberapa tempat buat mengalokasikan file. Ketika kita bikin file ternyata yang paling pojok ini nggak penuh gitu, nggak habis, masih tersisa, tapi dia harusnya ngabisinnya 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini ternyata cuman kepake setengahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan slack space-nya. Kemudian free space seperti ini kan kalau Anda lihat 119 yang D ini, 119 itu yang kepake, yang D yang ini free space-nya 46,3. Free space-nya 46, saya tulis di sini 46,3. Bisa jadi di dalam 46,3 ini sebenarnya ada datanya. Ada data yang ini tadi ya, yang ada di sini tadi. Ada di sini tadi. Waktu dihapus cuman pointernya aja dihapus, atau waktu diformat karena saya seringnya pakai quick format, memang nggak jarang pakai format yang benar-benar, apalagi pakai low level gitu, menghapus semua, memformat ulang standar industrial dari nol gitu jarang. Jadi saya lebih sering pakai quick format sehingga data-data yang dulu masih ada di situ sebenarnya, cuman pointernya aja dihapus, nanti ditimpa lagi. Jadi di hard disk itu tidak asal muasalnya tuh bisa jadi nggak 101010 ya, nggak kayak gini isinya. Jadi ini nggak dihapus waktu ngedelete, itu tidak dihilangkan, tidak dijadikan nol semua, enggak, tapi langsung ditimpa gitu. Ini langsung aja ditimpa. Misalkan ini tadinya 1 langsung ditimpa jadi 0 misalkan, datanya langsung 0. Jadi tidak dihapus, sebenarnya tidak dihapus dulu. Nah, kemudian di Windows itu juga kadang ada alternate data stream di NTFS. Ini juga sifatnya sementara ya. Termasuk kalau Anda di Linux itu ada swap partition, ini juga sementara. Di situ kadang ada isinya, ada datanya. Isinya kadang ya hilang kalau misalkan di restart komputer atau dimatikan, dia akan bisa jadi di delete atau diisi dengan isi yang lain.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita. Belum ada, Pak. Nah, tugasnya si ahli forensik, dia melakukan pengumpulan file ya, akan dipakai nanti sebagai alat bukti atau barang bukti. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yang dipakai adalah salinannya atau kopinya, bukan aslinya. Aslinya masih tetap di dalam komputernya, jadi salinannya. Dan salinan ini nanti yang akan diproses atau dianalisa oleh si ahli forensik. Dan diharapkan dia harus dapat memelihara atau memaintain barang buktinya itu agar nanti bisa digunakan di persidangan atau ketika dilakukan forensik oleh tim forensik yang lain, itu juga masih relevan atau masih menunjukkan bukti yang konsisten. Jadi dia tujuannya konsisten tadi ini, integritas dari barang buktinya tidak berubah, kemudian itu harus bisa membuat ini pembelanya, maksudnya pembela dari misalkan Anda di persidangan kemudian Anda melihat bahwa yang bukan terdakwa sih, masih tersangka itu punya pembela kan biasanya atau kuasa hukumnya. Nah, itu harus bisa apa yang ingin Anda buktikan itu susah untuk diperdebatkan atau bisa benar-benar bisa membuktikan bahwa si tersangka memang benar-benar bersalah ya. Dan biasanya nanti arguenya atau alasannya si pembela itu kadang menyebutkan bagaimana Anda bisa menjamin, maksudnya ahli forensik ataupun saksi ahlinya ya, itu kadang ditanyain sama pengacara yang tersangka ini, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa barang bukti itu nggak diubah-ubah, barang bukti itu nggak ditempar istilahnya, tidak dimanipulasi sama pemeriksa forensik atau saksi ahli. Nah itu, jadi Anda harus bisa memaintain data itu tetap dengan bentuk aslinya pada saat itu dilakukan proses analis. Setelah Anda, kalau kemarin kan Anda mengumpulkan keyword, kemudian kalau bisa melakukan penyalinan mulai dari tempat TKP karena ada beberapa data yang bisa jadi hilang karena sifat volatilnya data tersebut, data dalam RAM, data dalam cache, data dalam buffer itu bisa hilang, itu yang harus disalin di awal. Nah, itu yang harus dilakukan penarikannya dari tempat TKP. Tapi kalau Anda sudah sampai lab forensik, maka Anda bisa melakukan penyalinan data-data yang lain yang secara forensik itu aman dilakukan di lab forensik. Ada dua teknik yang biasanya digunakan untuk menyalin isi dari storage dengan logical backup. Ini artinya hanya sebagian file saja yang Anda ambil. Tapi ya kejelekannya kalau pakai logical backup ini, yang bisa disalin adalah yang benar-benar terdaftar di dalam sistem operasi dan file sistemnya. Slack space atau hal-hal yang hidden itu terkadang tidak ikut tercopy. Beda hal kalau Anda pakai SQL backup, jadi dibuat mirroring. Dulu ada tools namanya Norton Ghost, itu kita bisa nge-mirror
isi hard disk dari satu, di clone istilahnya. Dari satu hard disk kita mau clone beberapa hard disk, isinya akan sama persis. Termasuk free space dan slack space-nya. Ini kita copy juga. Jadi benar-benar mirrornya. Kalau mirror apa? Kalau mirror berarti misalkan nih hard disk 1 tera, maka Anda juga harus punya hard disk yang juga 1 tera. Diklon ke situ. Kalau perlu merek, tipe, dan yang lain-lainnya sama persis. Itu lebih baik. Ini dibiarkan tetap pada tempatnya, yang Anda acak-acak, yang dianalisa yang ini. Jadi tidak boleh yang ini yang dianalisa, ini nggak boleh sama sekali. Ini harus dibiarkan tetap apa adanya. Bahkan ini diprotek. Yang ini harus diprotek ya. Tidak boleh diacak-acak, nggak boleh bahkan Anda klik filenya pun nggak boleh. Yang Anda bisa macam-macamin adalah yang sebelah sini. Nah, setelah dilakukan mirroring tadi atau cloning, maka analis ngasih label media asli, kemudian dicatat semuanya, didokumentasikan, ditaruh di tempat yang aman. Yang hasil salinan yang tadi, nah itu yang dilakukan proses analisa. Kemudian tadi tentang SQL backup atau bitstream imaging, ini kita bisa membagi menjadi 2 tipe salinan. Yang pertama disk to disk, benar-benar dimirrorkan kayak tadi. Hard disk 1 tera di clone ke hard disk 1 tera. Atau kalau misalkan Anda ini punya hard disk tadi 1 tera, Anda punya 4 tera hard disk yang lebih besar misalkan. Nah, misalkan Anda taruh dalam bentuk file image kecil-kecil gitu, 1 TB, Anda punya 4, dikalikan 4, dimasukkan dalam sini, itu juga boleh seperti itu, yang disk to file. Jadi file image-nya itu ditaruh di dalam hard disk yang 4 teranya, sehingga Anda punya 4 file image yang berasal dari sini. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa kalau Anda memang sudah mungkin melakukan prosesnya di lab forensik, maka Anda bisa menggunakan tools ini. Jadi pada saat sudah dibawa ke lab forensik baru bisa dieksekusi ya, nggak bisa Anda lakukan ini di TKP, apalagi komputernya belum di shutdown ya. Begitu Anda datang ke TKP, komputernya belum di shutdown, itu nggak mungkin. Istilahnya apa ya, live cloning atau live mirroring. Nah, ini tadi kalau misalkan ada data dalam RAM, cache, atau di ini buffer, virtual memory, atau temporary, atau di dalam swap partition, ini juga kalau bisa disalin semua sebelum proses shutdown. Jadi jangan sampai di shutdown Anda baru nyadar, oh ternyata saya lupa gitu nyalin isi yang ada dalam memori, dalam cache prosesor dan yang lain-lain. Contohnya apa? Data yang volatil. Comment prompt saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ketika Anda shutdown bisa jadi nggak dapat IP sekian. Ininya juga bisa jadi berubah, ininya juga bisa jadi berubah. Jadi ketika Anda datang sebagai ahli forensik, ya yang data-data seperti ini yang diamankan. Ini contoh sederhana saja.
Nah, tadi sempat juga saya menyampaikan kita harus bisa menjaga integritas data agar si pembela ataupun pengacara yang tersangka itu tidak bisa menanyakan Anda kok bisa yakin bahwa datanya tidak berubah. Nah, itu kadang juga bukan hanya pembela ya atau pengacaranya si tersangka yang ngomong kayak gitu. Kapan hari saya yang nanya malah hakimnya. Jadi yang nanya hakimnya, gimana itu bisa dipastikan kalau datanya nggak berubah, bilang hakimnya seperti itu. Saya juga kaget juga kok hakimnya yang nanya. Ya saya sampaikan ada metodenya seperti ini. Kita pakai MD5 misalkan. Kalau datanya berubah nanti nilai MD5-nya pasti juga akan berubah. Walaupun cuman spasi, walaupun huruf besar dirubah jadi huruf kecil, itu pasti MD5-nya akan berubah. Cara kedua yang lebih baik, kita menggunakan fitur protect. Kalau ada protect dalam bentuk hardware-nya, ini kalau di flash disk zaman dulu ada ya di sampingnya ini. Atau kadang ada yang di tengah seperti ini. Nah, yang masih tertinggal di adapter SD card itu ada fitur protect-nya. Kita nyalakan aja, kita aktifkan, kita geser tuasnya, maka data yang ada di dalam ini nggak akan berubah ya. Sama sekali nggak akan bisa dirubah. Kecuali ada yang ngegeser tuas protect-nya, karena ini by hardware sudah. Sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa di write secara software kalau hardware, kecuali hardware-nya rusak atau mungkin ada something memang dibuat di dalamnya itu ada semacam apa ya, rutin atau ada dibuat backdoor di belakangnya. Ya saya nggak pernah tahu apakah memang flash disk bisa dibuat backdoor seperti itu, tapi by default kalau ada protect-nya kayak gini, kita nggak akan bisa nge-write atau ngerubah data yang ada di dalam sini. Asal log-nya ini kita aktifkan. Nah, tadi ini sudah saya sebutkan, untuk menjaga integritas kita pakai ini, bisa pakai MD5 misalkan, atau pakai SHA yang general dipakai ya. Oh, ini ada, sudah saya tulis di bawah malahan. Bahwa di data aslinya dengan di data dalam salinan itu harusnya nilai MD5 atau SHA-nya atau hash function-nya itu tidak berubah. Nah, ini juga nanti didokumentasikan. Mirip kayak Anda buka download file ISO, misalkan ISO Ubuntu gitu, dia nanti akan ngasih misalkan apa ya, dikasih nama apa gitu, titik MD5 gitu, atau MD5 sum, dikasih seperti itu biasanya. Nah, itu dokumentasinya file apa gitu, file 1 misalkan, nilai MD5-nya berapa di sini, nanti nilai MD5-nya di sini, atau nilai SHA-nya berapa. Jadi semua didokumentasikan seperti itu. Jadi bisa dicek nanti berubah nggak file MD5 atau SHA-nya ini dibandingkan dengan yang aslinya. Jadi misalkan Anda punya tadi 2 harddisk tadi, dicatat file target Anda, di sini udah dicatat, kemudian di sini juga dicatat, dibuatkan ininya, daftar filenya termasuk MD5-nya ini. Kemudian ini kalau nanti diperiksa lagi harddisk asalnya ini diperiksa dibandingkan dengan harddisk yang klonnya, maka harusnya nilai MD5-nya sama. Artinya data Anda integritasnya tetap terjaga. Ini contohnya Anda bisa hitung pakai MD5 sum. Ini MD5-nya ya. MD5 per filenya ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan bahwa setiap kali Anda mengakses sebuah file, maka nilai MAC-nya ini pasti akan berubah ya. Nilai MAC, modify, access, create. Modify, access, create. Yang paling sering berubah nih ini. Setiap kali Anda akses dia akan berubah.
Kalau Anda nambahin satu huruf, tambahkan spasi, maka yang berubah adalah nilai modified-nya. Nah, ini timestamp-nya istilahnya, stempel waktunya. Hal yang bisa merubah Mac ini yang pertama ini ya, jam komputer. Nah, sebaiknya Anda mensinkronkan jam Anda dengan NTP, Network Time Protocol. Jadi bisa jadi komputer Anda itu bergeser nilainya karena memang clock atau jam atau pewaktuan apapun di entah itu jam tangan atau jam dinding itu kadang memang bisa bergeser ya. Susah sekali untuk tepat presisi sampai dengan 100% dalam jangka waktu berpuluh-puluh tahun. Bahkan semakin lama sebuah jam itu biasanya tingkat kepresisiannya berkurang ya, tergantung harganya juga sih biasanya. Nah, kemudian tadi karena sangat detail tadi sehingga kadang kita nggak bisa menghilangkan ini detik atau bahkan mungkin milisecond kali ms. Nah, ini lebih kecil lagi kalau Anda pakai milisecond. Ya, Anda yang terbiasa main Mobile Legend kan biasa dengan satuan milisecond ini. Kalau misalkan main Mobile Legend yang nge-push rank, kemudian Anda lihat hasil pingnya itu di atas 100 milisecond, ya sebaiknya nggak nge-push rank gitu, daripada ngabisin paket data atau pulsa. Satuannya udah pakai milisecond gitu. Karena di atas 100 milisecond itu pasti sering nge-lag. Jadi satuan detik itu dalam komputer itu sebenarnya sudah cukup lama. Biasanya justru yang dipakai adalah milisecond. Nah, ini juga ada kemungkinan waktu yang dalam file itu udah dirubah sama yang menyerang, atau kalau misalkan Anda melakukan forensik di komputer yang dijadikan target, bisa jadi, atau di server yang dijadikan target, bisa jadi apa yang dilakukan oleh si penyerang itu dia merubah waktu yang ada di situ. Oh ya, baru tadi siang itu website informasi COVID-19 Penyelamatan Samarinda di Face. Jadi saya benar-benar dapat beritanya benar-benar baru tadi siang, tadi pagi nih lebih tepatnya. Jadi sekarang targetnya itu nggak harus malam, jadi siang pun juga sering aja ada pembobolan. Baru tadi siang dibobol, tapi ini udah pulih. Nah, itu bisa jadi dilakukan forensik di server yang ada gitu. Kenapa sampai bisa dibobol? Ada masalahkah dengan servernya atau dengan sistem operasinya, atau mungkin di script yang ada di web servernya atau script yang ada di aplikasi di webnya itu sendiri. Kita bisa cek atau kita bisa lakukan forensik di situ. Kemudian dalam proses mengumpulkan file ini ada beberapa isu teknis yang bisa timbul. Yang pertama, kita harus bisa memperoleh sisa-sisa file atau file yang sudah dihapus. Sebenarnya itu kadang masih ada di dalam free space-nya atau slack space-nya. Jadi kalau kita lihat hard disk itu, ini misalkan informasi hard disk yang sekian ini kepake, ya bisa jadi di dalam sini itu masih ada filenya, file yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. Isu yang kedua ini di dalam sebuah sistem operasi itu biasanya apalagi pakai tools tertentu ya, itu user diizinkan untuk menyembunyikan data. Bisa jadi dalam bentuk file, directory, atau menyembunyikannya dalam bentuk partisi. Jadi kita bisa membuat partisi yang hidden atau tidak terlihat. Dan ini memang dimungkinkan
kita lihat aja tadi di disk manager ini, kita bisa ngelihat di sini bahwa ada 1, 2, 3 partisi yang tidak muncul di dalam Windows Explorer. Jadi kalau kita buka Windows Explorer seperti ini, maka kita tidak ngelihat. Nah, ini nggak dilihatkan di dalam Windows Explorer ini partisi yang dibaca oleh disk manager ini. Kan ada 1, 2, 3, ada 3. Ini memang disembunyikan, nggak mungkin ini dimunculkan buat recovery. Yang ketiga, kalau Anda punya server yang kalau Anda punya objek yang mau dilakukan forensik itu berupa server, di mana server kebanyakan pakai RAID storage-nya. RAID ini kebetulan hard disk-nya banyak, dan pengelolaan setiap hard disk itu tergantung dari tipe RAID-nya. Ada yang di mirror langsung oleh RAID-nya, ini ada 2 hard disk, kemudian hard disk 1 dan hard disk 2 ini dianggap satu kesatuan hard disk, tapi hard disk 2 nggak bisa dipakai karena hard disk 2 adalah mirrornya dari hard disk 1. Jadi kalau hard disk 1 failure, maka hard disk 2 yang langsung dipakai oleh si server. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi tergantung tipe RAID-nya. Nanti Anda bisa baca di wiki banyak kok tentang, atau di googling di internet, Anda bisa lihat tipe-tipe RAID, kemudian bagaimana RAID controller mengelola hard disk. Nah, ini ada tingkat kesulitan sendiri kalau Anda harus melakukan proses forensik terhadap hard disk yang tipikalnya RAID. Jadi kalau misalkan ada 2 hard disk kayak gini, hard disk 1 dan 2, gimana Pak kalau kita mau memproses forensiknya? Ya Anda harus sediakan juga 2 hard disk. Ini mirror hard disk 1, ini mirror hard disk 2. Jadi ini dimirrorkan ke sini, yang ini dimirrorkan ke sini. Sorry, kebalik. Nah, ini ke sini. Kalau hard disk RAID-nya 4, ya harus punya 4. Atau Anda punya kapasitas 1 hard disk yang sanggup menampung 4 hard disk tadi ya, pakai metode yang disk to file tadi ya. Kalau disk to disk, mau nggak mau ya hard disknya juga kebetulan Anda sama kapasitasnya, 2 hard disk ya 2 hard disk, 3 hard disk ya 3 hard disk, dan seterusnya. Setelah dikumpulkan, yang berikutnya dilakukan pengujian. Jadi setelah Anda kumpulkan tadi file-file termasuk hidden file atau yang tersembunyi di dalam free space atau dalam Slack, berikutnya Anda bisa melakukan analisa, atau kalau mau digging lebih dalam lagi atau menggali lebih dalam lagi, Anda bisa mencari lagi file-file yang mungkin masih tersembunyi di dalam sistem file Anda. Nah, atau yang sudah terhapus, itu juga masih mungkin untuk di restore. Dulu ada apa ya namanya toolsnya, unformatter atau undelete, itu masih bisa dipakai untuk nge-restore file-file yang sudah dihapus selama file itu tidak terhapus permanen ya, atau selama harddisknya nggak dirusak secara permanen. Ada juga beberapa yang ya pelaku kejahatan atau kriminal di bidang komputer ini merusak isi harddisk secara permanen. Mungkin Anda pernah lihat film apa ya? Die Hard 4 kalau nggak salah, itu harddisknya benar-benar dirusak permanen sama dia. Dimasukin ke dalam microwave, sebagian lagi disetrum pakai alat kejut jantung. Nah, itu juga bisa merusak isi harddisk. Yang paling sederhana kalau Anda mau merusak isi harddisk itu bisa dicoba deh. Anda punya harddisk eksternal, selama itu pakai platter ya, bukan pakai SSD. Saya sih belum tahu kalau yang SSD.
Kalau Anda punya hard disk eksternal, kemudian Anda punya magnet yang cukup kuat, magnet dari speaker yang magnet bulat itu, coba aja ditempel ke dalam hard disknya. Saya jamin rusak. Kalau misalkan Anda nggak percaya, dicoba sendiri. Jadi kalau Anda punya hard disk yang kira-kira bisa dijadikan bahan uji coba, Anda tempelin harddisknya pakai magnet yang biasa dipakai buat speaker, magnet bulat itu. Ya taruh-taruh di situlah, ditempelkan di harddisk Anda selama 10-10 menit. Kemudian nanti dicoba apakah harddisknya masih ada datanya di dalamnya atau sudah hilang. Nanti bisa di-share di sini deh, di-share ke kelas kita. Kalau ada yang mau nekat ya. Nah, setelah file-filenya didapat, kalau misalkan ada yang perlu diekstrak atau ada yang perlu dicek satu-satu di dalamnya, Anda bisa lihat headernya. Biasanya nanti header atau metadata ini yang bisa kita ketahui file itu sesungguhnya file apa sih. Bisa jadi filenya tulisannya .jpg misalnya, tapi ternyata headernya ini aslinya adalah docx dengan melihat headernya atau metadatanya. Atau dengan histogram, ini juga bisa dilihat. Kalau file itu dilihat dengan histogram, banyak spasi, karakter spasi atau titik, dan koma, maka bisa ditebak file ini file teks. Kalau banyak spasi, banyak titik, dan banyak koma, baik itu karakter ASCII atau karakter dalam bentuk heksadesimalnya, maka bisa dipastikan, kemungkinan besar itu adalah file dokumen teks, walaupun dia diselubungi dalam bentuk JPG. Cek aja spasi, titik, koma. Kalau ada ini, kemungkinan besar itu adalah file teks. Jadi kita bisa lihat pakai histogram. Banyak tools yang bisa digunakan buat proses digital forensik. Bisa dengan penglihat file atau viewer. Ini biasanya yang heksanya justru yang sering dipakai. Tadi saya sebut di depan itu. Dekompresi file buat uncompress. Kemudian ini untuk melihat struktur directory secara grafis, biar enak melihatnya atau memilah-milahnya. Dan tools lainnya ya. Misalkan kita mau lihat ada string tertentu nggak yang mau kita cari, nah itu juga bisa kita gunakan toolsnya. Kemudian lihat metadatanya juga bisa. Metadata yang menerangkan suatu file. Dapat dari mana Pak metadata? Saya contohin aja deh. Misalkan mana ya? Ini deh. Ada nggak ya? Nah ini metadatanya itu biasanya ada di sebelah sini. Propertinya dari file ini bisa kita lihat di sini, atau yang ada lebih detail sebentar ini aja. Oh nggak ada ya. Belum keklik ya. Properties. Nah, ini. Nggak mau dimagnify. Nah ini ya, ini metadatanya.
Berikutnya melakukan proses analisa data yang telah diperoleh. Kita bisa menggunakan tools-tools tertentu untuk melihat garis waktu dari setiap file yang sudah kita kumpulkan atau barang bukti yang sudah kita kumpulkan berdasarkan data kejadian. Kemudian kita bisa cari korelasinya atau hubungannya. Nah, ini contohnya yang di bawah. Kemarin kayaknya juga saya sudah sempat sebutkan sedikit bagaimana kita mengkorelasikan pas dan dinanya kayaknya. Misalkan ada orang pakai laptop membobol sistem informasi akademik kita lah. Laptopnya connect pakai access point. Access point-nya masuk ke switch. Switch-nya masuk ke router misalkan. Router baru ke server. Nah, di dalam laptop ini kan ada MAC address-nya. MAC address laptop ini kalau tidak dimacam-macamin lah ya, hasilnya sih nggak bisa berubah. Nanti kan dilihat apakah IP address ini tertempel ke MAC address ini selama masuk ke dalam access point yang ada di sini, kemudian yang ada di sini itu semua ada catatannya sampai dengan akses ke sini. Nah, kalau mau ngerubah catatannya ya panjang. Ini log di sini harus dihapus, log di sini harus dihapus, di sini juga sampai dengan di sini. Termasuk mungkin di dalam laptopnya ini sendiri untuk membuktikan bahwa laptop ini nggak melakukan tindak kriminal. Jadi setiap Anda mengirimkan data itu sebenarnya semua tercatat aktivitasnya. Jadi dari aktivitas inilah kita bisa tahu, oh si A itu memang benar melakukan kesalahan. Karena kemarin si A itu kelihatan login dari sini. Dari catatan server ini, ternyata pada saat jam yang sama itu dia menerima serangan dari misalkan router internal. Arahnya dari salah satu switch yang ada di internal. Switch ini connect pakai access point ini misalkan, atau ada dua access point ya, nanti dua-duanya nanti dilihat, oh yang melakukan serangan IP-nya sekian kok, tertempelnya pada MAC address ini misalkan. Nah, tinggal dicek laptopnya ini langsung, oh ternyata memang laptopnya punya si XYZ. Itu sederhananya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.